Jelang puncak haji, pemerintah Arab Saudi perketat aturan dalam beribadah di area Masjid Nabawi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta kehusyukan ibadah jemaah di Tanah Suci. Pengawasan ketat dilakukan pemerintah Arab Saudi jelang Haji 2026, terutama di kawasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Madinah. Seluruh jemaah haji dari seluruh negara diwajibkan memiliki dokumen resmi, termasuk visa haji dan tasrih atau izin resmi beribadah. Ditegaskan, tanpa adanya dokumen itu, jemaah tidak diperkenankan mengakses area-area ibadah utama. Di Masjid Nabawi, sejumlah larangan harus dipatuhi jemaah, seperti larangan pengambilan gambar untuk kepentingan komersil, serta larangan melakukan siaran langsung atau live streaming di berbagai platform media sosial. Jemaah juga tidak diperbolehkan membentangkan bendera, spanduk atau atribut kelompok, serta dilarang membuat kerumunan atau aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban dan kehusyuan ibadah. Yang kita harapkan adalah jamaah juga mematuhi peraturan di Masjid Nabawi setempat ya, supaya tidak berurusan dengan aparat keamanan Saudi setempat. Hal ini dinilai penting demi menjaga kelancaran penyelenggaraan haji. Dan jika terjadi pelanggaran terhadap aturan akan dikenakan sanksi, mulai teguran lisan, denda, hingga larangan masuk ke wilayah Arab Saudi dalam jangka waktu maksimal 10 tahun. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Meski mengidap demensia dan kadang meminta pulang, seorang lansia jemaah calon haji berangkat bersama 393 jemaah calon haji kloter 3 embarkasi Cipondo. Petugas PPIH pun sigap menjaga nenek 75 tahun tersebut diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta. Petugas menggendong seorang nenek jemaah calon haji Masuah Marub 75 tahun saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sang nenek merupakan salah satu dari rombongan 393 jemaah haji kloter 3 embarkasi Cipondo, Banten dan akan berangkat ke Arab Saudi dengan nomor penerbangan GA7304. Sang nenek lalu dibawa menggunakan kursi roda dan merupakan salah satu pasien demensia atau pengidap penurun fungsi otak yang berangkat sendiri tanpa didampingi keluarga. Akibatnya sang nenek sering meminta pulang hingga harus dikawal terus oleh petugas PPIH. Nenek mau kemana? Mau kemana, Nyai? Tanya kemana? Berangkat haji. Berangkat haji. Nah, jangan minta pulang lagi berarti ya. Nanti kita ada petugas dari petugas kesehatan dan petugas haji yang setiap rombongan itu menemani. Usia berapa sih? Usia udah 75. Oh gitu, emang mengidap demensia gitu? Iya. Dan memang sendiri ya Bu, nggak ada Sendiri, nggak ada keluarga. Data Kementerian Haji dan Umroh mencatat jika haji tahun ini didominasi jemaah haji usia lanjut. Bahkan 60% usia di atas 50 tahun sehingga butuh kesabaran petugas dalam melayani mengawasi tamu Allah. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Keterbatasan fisik tak menghalangi niat Mbah Sarjo untuk berhaji ke Tanah Suci. Disabilitas netra asal Kulon Progo, Yogyakarta ini mantap berhaji demi memenuhi panggilan hati. Langkahnya tak lagi mudah. Tubuhnya renta dimakan usia dan matanya tak lagi dapat melihat dunia. Namun di balik keterbatasannya, ada cahaya iman yang menuntunnya hingga ke Tanah Suci. Dengan bantuan anaknya, ia menapaki setiap jengkal perjalanan, bukan dengan penglihatan, melainkan dengan keyakinan. Mbah Sarjo, 71 tahun, menapakkan kakinya dengan satu niat sederhana, yakni menyempurnakan rukun Islam sebagai bekal menghadap Allah kelak. Nah, saya ini orang Islam toh, kan harus rukun Islam yang kelima harus kalau mampu harus dilaksanakan. Kan saya merasa mampu biarpun beres-beresan uangnya sampai itu jual sawah dan saya kena penyakit mata, saya berhenti berdagang, pensiun istilahnya itu, cuma di rumah aja. Itu kan
mata saya diperkirakan oleh dokter mata sudah nggak bisa sembuh. Jadi saya ingin ibadah kan, yang untuk sangu saya besok dipanggil Allah itu kan ibadah saya kan. Kalau saya haji mungkin Allah mengampuni dosa-dosa saya yang dari awal sampai sekarang, banyak dosa saya. Demi memenuhi panggilan ke Baitullah, Mbah Sarjo menjual kebun yang selama ini menjadi salah satu sandaran hidupnya. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi ia mendaftar haji berikut anak dan istrinya. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam keterbatasan selalu ada kekuatan. Dari Madinah, Arab Saudi, Eti Juitasari melaporkan. Ratusan calon jemaah haji asal Kota Pasuruan, Jawa Timur punya cara unik menandai koper mereka. Mulai dari boneka hingga pita warna-warni dipasang untuk menghindari tertukar saat keberangkatan. Ada yang digantung boneka hingga pita warna-warni. Beragam cara dilakukan 273 jemaah calon haji kloter 10 asal Kota Pasuruan agar koper miliknya punya ciri khas dan berbeda dengan koper milik jemaah lainnya. Meski tidak dianjurkan, gantungan yang mencolok sengaja dipasang agar mudah dikenali dan tidak tertukar dengan koper jemaah lainnya. Selain tanda unik, ratusan koper haji ini juga dilengkapi dengan identitas jemaah calon haji berupa kartu pengenal dan foto. Ratusan jemaah calon haji telah diberangkatkan menuju asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Kamis sore kemarin. Tambahan dari jamaah ya untuk mudah dikenali tasnya biar tidak terlalu sulit pencariannya, atau untuk mengenali bahwa identitas koper ini sesuai dengan jamaah. Selain Kota Pasuruan, kloter 10 juga ditambah dengan 60 jemaah calon haji asal Kabupaten Pasuruan dan 43 jemaah calon haji Kota Malang. Para jemaah calon haji diimbau untuk membawa bekal sesuai ketentuan pihak Kemenhaj Republik Indonesia. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, mari kita pantau informasi terkini dari Madinah, Arab Saudi. Kita telah terhubung dengan rekan Eti Juitasari di sana. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta. Eti, sudah ada berapa kloter yang tiba di kota Madinah hingga hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Arab Saudi, Nadia dan pemirsa. Hingga hari keempat kedatangan jemaah haji asal Indonesia, ini sudah ada kurang lebih 66 kloter dengan jumlah jamaah 26.000 sudah menempati hotel-hotel di kawasan Masjid Nabawi. Dan hari ini dijadwalkan akan datang atau akan tiba sebanyak 16 kloter lagi dengan jumlah jamaah yaitu 6.257 akan darat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi semakin memperketat aturan mengenai dokumen-dokumen resmi di jamaah-jamaah haji pada musim haji ini. Untuk jamaah haji diwajibkan memiliki dokumen visa haji dan atau tasreh haji atau izin beribadah di dua kota suci ini, yaitu di Masjid Nabawi untuk di Madinah, Arab Saudi, dan di Masjidil Haram untuk di Mekah, Arab Saudi. Jika diketahui tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut, maka jamaah tersebut tidak diperkenankan untuk mengakses area-area yang tadi saya sebutkan. Dan selanjutnya, untuk di Masjid Nabawi sendiri terdapat berbagai ketentuan atau larangan-larangan untuk dilakukan. Jadi untuk jamaah haji agar diingat, satu, yaitu jamaah haji dilarang untuk mengambil gambar untuk kebutuhan komersil. Yang kedua yaitu jamaah haji dilarang untuk membentangkan spanduk atau tulisan-tulisan di area Masjid Nabawi. Selanjutnya untuk jamaah laki-laki tidak diperkenankan untuk merokok di area Masjid Nabawi. Dan juga dilarang untuk melakukan live streaming di platform media apapun. Jikalau ketahuan atau melakukan pelanggaran atas hal tersebut, maka jemaah haji akan dilakukan teguran secara lisan, kemudian diberlakukan denda, dan yang terakhir yaitu dilarang untuk memasuki wilayah Arab Saudi maksimal selama 10 tahun.
Jadi diimbau kepada para jamaah haji untuk menjaga betul-betul dokumen resmi yang dimilikinya. Dan juga terutama kartu nusuk. Kartu nusuk ini harus dibawa kemanapun Anda pergi. Karena dalam kartu nusuk ini tercantum identitas dan juga hotel di mana tempat Anda tinggal. Jadi sewaktu-waktu Anda ketinggalan rombongan atau jemaah haji lupa jalan pulang, bisa menghubungi petugas di sekitar masjid dan akan di-scan barcode-nya dan akan tertera semuanya identitas dari jamaah haji tersebut dan akan memudahkan untuk menemukan hotel di mana dia berada. Kembali ke Nadia. Ya, Eti, untuk jemaah yang sudah tiba di Madinah, aktivitas apa saja yang sudah dijadwalkan untuk hari ini, Eti? Ya, terkait dengan aktivitas yang dilakukan, para jemaah haji yang tiba pastinya akan langsung menuju ke Masjid Nabawi karena mereka sudah tidak sabar untuk merasakan bagaimana nikmatnya beribadah di Masjid Nabawi. Dan mereka, kebanyakan dari mereka masih mengejar arba'in. Arba'in itu adalah mengerjakan sholat 40 waktu di dalam Masjid Nabawi dan memiliki ganjaran yang besar gitu. Dan ini tapi kita harus mengetahui fisik kita sendiri atau fisik jemaah haji. Jikalau kita merasa kurang fit ataupun kesehatannya menurun, agar tidak dipaksakan untuk mengerjakannya di Masjid Nabawi. Kita bisa beribadah di dalam hotel saja. Begitu, Nadia. Baik, terima kasih Eti Juwitasari melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Selamat kembali menunaikan ibadahnya, semoga segalanya lancar dan sehat selalu. Pemirsa, 20 tahun menabung dari berjualan akhirnya berbuah manis. Seorang pedagang sayur keliling di Lampung berhasil mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji tahun ini. Setiap pagi, Adna Yusri, warga desa Karangjaya, Kecamatan Merbau Mataram, Lampung Selatan, menyusuri jalan menjajakan sayur dagangannya. Selama 20 tahun berjualan, ia menyisihkan sebagian penghasilan. Kini, namanya terdaftar sebagai jemaah calon haji tahun ini. Ia memiliki 5 ember penuh uang koin pecahan Rp1.000 untuk melunasi pembayaran ibadah haji. Gitu, dari uang kecil-kecil nabungin, karena sering nabungnya tiap hari ya lama-lama jadi banyak gitu. Ya relatif kalau pedagang sayur nih, kadang-kadang ya ada yang 5.000, 10.000 per harinya tuh. Ya, kalau lagi ramai ya bisa 20.000. Ini juga istri saya yang nyuruh saya daftar duluan. Istri saya katanya biarinlah bapak aja yang berangkat. Walaupun saya berangkat nggak apa-apa lah karena dia mikirin anaknya masih kecil-kecil, jadi mikirin anak-anak dulu. Jadi bapak aja yang berangkat. Tapi saya sedih lupa mau berangkat sendiri nggak sama istri. Kini ia menunggu keberangkatannya yang dijadwalkan pada 5 Mei 2026 mendatang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Setelah menanti selama 14 tahun, sepasang suami istri penjual jamu di Boyolali, Jawa Tengah akan melaksanakan ibadah haji tahun ini. Meski dengan penghasilan yang tak menentu, keduanya konsisten menabung hingga siap berangkat ke Tanah Suci. Pasar Sunggingan Boyolali menjadi saksi perjuangan Hadi Wiono dan Sutia. Selama 30 tahun, pasangan asal desa Winong, Boyolali ini menjalani usaha jamu tradisional. Dari hasil berjualan jamu gendong, mereka menyisihkan penghasilan sedikit demi sedikit untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Sejak tahun 2002, keduanya mulai menabung. Berbekal tabungan sisa biaya pernikahan anak, mereka mendaftarkan haji. Untuk melunasi biaya, keduanya rutin menabung dari hasil dagangan dan usaha sampingan ternak sapi. Saya bersyukur bisa menunaikan ibadah haji. Saya bersyukur banget bisa kayak gini, nggak ngira. Terharu, Mas, terharu, bahagia, terharu. Ini Mas, menabungnya sedikit demi sedikit, sidik sama sidik Mas. Ini Mas, masalahnya ya nabungnya itu tidak pasti, ya. Kadang sedikit, kadang banyak. Kalau baru
Kalau ada 10.000 ya 10.000 itu per hari. Kalau ada lebih ya lebihnya itu alhamdulillah. Pasangan ini dijadwalkan berangkat pada 10 Mei mendatang dan tergabung dalam kloter 57 asal Kabupaten Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah,